Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah melihat bersama-sama ya bagaimana rekan kami Goldi Gumilang yang berada di TKP juga menggambarkan bagaimana situasi setelah dinding talut ini roboh menimpa beberapa santri di sana. Iya, dan terkait dengan proses evakuasi, kemudian kejadiannya seperti apa, kita akan bergabung dengan Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga SAR Borobudur. Selamat pagi, Pak Basuki. Ya, Pak Basuki, mungkin bisa diceritakan saat ini proses evakuasi apakah sudah selesai dilakukan, Pak, keseluruhan? Untuk proses evakuasi secara keseluruhan sudah selesai tadi malam ya, pukul 11.30 malam. Sudah 5 santri yang terjebak di reruntuhan talut itu sudah berhasil evakuasi semua. Sementara itu Pak Basuki mungkin bisa sedikit diceritakan juga bagaimana proses evakuasi yang dilakukan kemarin, tantangan-tantangan seperti apa yang dirasakan oleh tim Basarnas di sana, Pak Basuki. Ya, jadi untuk proses evakuasi kemarin kita memang ada sedikit kendala ya, karena memang lokasinya itu sangat sempit dan tebalnya talut itu sendiri. Sementara kita juga dihadapkan dengan korban yang masih hidup dan labilnya bangunan yang ada saat itu. Iya. Pak Basuki, kalau dari evakuasi yang dilakukan kemarin, mungkin bisa digambarkan berapa jam kemudian proses evakuasi ini berlangsung, kemudian korban terakhir ini kondisinya seperti apa yang diselamatkan? Baik, jadi untuk evakuasi yang kami lakukan kemarin, kita melaksanakan evakuasi kurang lebih sekitar pukul jam 11 siang. Kita melaksanakan evakuasi dengan kondisi lingkungan yang sangat labil karena talut sendiri juga posisinya masih labil, dan ketika kita akan melaksanakan evakuasi kita harus benar-benar memperhatikan faktor safety-nya, jangan sampai nanti kita menambah korban lagi. Yang ketika kurang lebih pukul jam 23.30 kita berhasil mengevakuasi 9 orang yang terjebak itu. Orang korban yang 9 itu pukul 23.30 berarti kita evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Oke. Baik. Pak Basuki, kalau kita lihat dari video proses evakuasi ini sepertinya tidak ada alat berat begitu ya Pak yang digunakan. Apakah memang tidak ada alat berat yang digunakan di lapangan? Memang kalau untuk penggunaan alat berat, pertimbangan kami saat itu kondisi tanah yang memang posisinya labil ya. Kita juga mempertimbangkan kalau menggunakan alat berat akan memperparah reruntuhan itu sendiri dan membahayakan kita sebagai tim penolongnya. Maka kita putuskan kemarin dari pihak Pemda juga sudah menawarkan untuk menggunakan alat berat, tetapi karena lingkungannya memang tidak memungkinkan dengan kondisi tanahnya yang cukup labil, kita memutuskan untuk melaksanakan proses evakuasinya itu dengan cara manual. Iya, Pak Basuki, kita mau mengkonfirmasi juga jumlah korban. Apakah benar total korban yang meninggal dunia ini 4 orang, dan apakah semuanya santri yang menjadi korban meninggal maupun korban luka-luka, atau ada juga guru atau warga di sana? Untuk korban yang meninggal dunia tadi malam memang kita pastikan ada 4 orang ya. Dari perkiraan awal yang kita mendapatkan informasi di lapangan saat kita datang, kita hitung itu ada 8 orang, tapi dengan perkembangan karena ada beberapa santri yang posisinya saat itu bertumpuk dan sudah kita sinkronkan dengan data dari pengasuh pondok. Ternyata memang jumlahnya ada 9 orang dan 5 orang itu selamat, kita evakuasi selamat, dan 4 orang itu dalam posisi meninggal dunia. Berarti kalau untuk saat ini proses pencarian korban apakah sudah dihentikan atau masih ada korban yang dilaporkan hilang di sana, Pak Basuki? Sesuai dengan data yang sudah kami terima dari pihak pondok,
semua santri sudah lengkap ya, sudah lengkap. Tadi malam sudah kita cross check lagi dengan pihak pondok. Kita yakinkan bahwa memang jumlah santri yang ada di saat itu sudah posisinya sudah merit 29 orang, yang 20 orang itu memang selamat. Kami datang, sudah berhasil dievakuasi, dan pada saat kami evakuasi ada 9 orang. Dan semuanya itu adalah santri dari pondok. Ya, dari pantauan yang dilakukan oleh Basarnas kemarin, kan Basarnas melakukan evakuasi, yang terlihat di sana apakah talut ini roboh akibat longsor atau penyebabnya apa, Pak Basuki? Kalau untuk penyebabnya kemungkinan ya, Mbak, kemungkinan pada saat kami melaksanakan evakuasi kita lihat juga bahwa memang dasar kolam penampung air itu terdapat macam longsoran tanah ya, yang mungkin mengakibatkan bahwa talut itu tidak kuat sehingga runtuh menimpa area tempat santri pada saat itu sedang antri untuk bersih-bersih persiapan sholat Jumat. Baik, Pak Basuki, mungkin sedikit saja himbauan untuk masyarakat di sana. Apakah memang ada potensi terjadinya longsor susulan atau mungkin ada cuaca buruk begitu ya yang mungkin bisa saja terjadi di sana? Seperti apa kondisinya dan sarannya, Pak Basuki? Untuk masyarakat ya, untuk daerah pondok, jadi pada saat longsor itu kan tidak mungkin saat itu langsung terjadi ya. Pasti ada tanda-tanda yang dimunculkan, mungkin ada retakan tanah, atau mungkin ada rembesan-rembesan air yang tidak melewati jalurnya. Itu perlu diwaspadai. Kira-kira masih kuat atau tidak. Kalau dilihat kondisinya cukup membahayakan, mungkin bisa antisipasi untuk menghindari tempat-tempat tersebut dan lebih waspada dengan adanya perubahan-perubahan struktur tanah yang ada di sekitar kita. Baik, Pak Basuki, mungkin juga informasi terkait dengan adakah titik-titik lainnya di pesantren tersebut yang juga rawan terjadi longsoran selain dari lokasi atau TKP yang kemarin, Pak Basuki? Untuk titik-titik lain, mohon maaf, itu bukan kewenangan kami, mungkin dari pihak geologi ya, mungkin yang lebih paham tentang hal tersebut, karena kondisinya ini pada saat kemarin kami untuk melihat apakah ada potensi lain. Baik. Terima kasih Pak Basuki atas informasinya, dan kita juga mengapresiasi upaya dari tim SAR untuk melakukan proses evakuasi sehingga seluruhnya sudah tuntas. Dievakuasi, korban saat ini sudah dirawat di rumah sakit. Dan tentunya kita berharap juga tidak terjadi longsor susulan gitu ya, di Kumala dan pemirsa. Terima kasih Pak Basuki atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali Pak Basuki.